Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilia Cita Dewi. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen produksi media massa. Sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam organisasi. Sejak lama para ahli organisasi mengkaji hubungan manusia dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengadilan. Dalam bidang manajemen sumber daya manusia, sedangkan fungsi manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen, kompensasi, evaluasi dan manajemen kinerja, promosi, pengelolaan relasi, dan rencana sumber daya manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, satu organisasi termasuk organisasi media massa melakukan rekrutan pegawai baru sehingga organisasi memiliki sumber daya manusia yang diperlakukan organisasi tersebut. Selain itu, menyusun skema kompensasi berupa pengkajian, pemberian insentifikasi dan bonus. Manajemen sumber daya manusia juga akan melakukan evaluasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia yang dimiliki organisasi sehingga di dalamnya akan upaya untuk mengatur dan mengadilkan kinerja sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, maka akan promosi dan demosi. Promosi diberikan kepada pegawai yang berprestasi dan bekerja baik, sedangkan demosi dilakukan pada pegawai yang kinerjanya buruk dan tidak menunjukkan prestasi yang memuaskan. Adapun fungsi pengelolaan relasi akan berkaitan dengan relasi pada pegawai sebagai individu dan pegawai sebagai kelompok yang biasanya dalam bentuk sumber daya manusia. Sedangkan fungsi perencanaan akan berkenaan dengan rencana kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Manajemen produksi yang di dalamnya ada manajemen operasi dilakukan untuk perencanaan perorganisasian pergerakan dan pengadilan dalam menghasilkan produk. Dalam produksi ini dibedakan antara sumber daya intrinsik dan sumber daya eksternal organisasi. Dalam konteks media cetak, produksi menggunakan sumber daya internal misalnya dan sumber daya manusia, namun juga menggunakan sumber daya eksternal seperti kertas dan tinta untuk mencetak media tersebut. Kegiatan belajar yang kedua yaitu manajemen keuangan dan manajemen pemasaran media massa. Manajemen keuangan menjalankan fungsi kegiatan mencari dana, kegiatan menggunakan dana, sedangkan keputusan yang diambil manajemen keuangan pada dasarnya ada 3, yaitu keputusan investasi, keputusan perdanaan, dan keputusan dividen. Adapun tugas pokok manajemen keuangan adalah memaksimalkan laba dan menimbalkan biaya. Di sini berlaku prinsip dasar ekonomi, yaitu menggunakan biaya seminimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar mungkin. Tentu saja tugas-tugas pokok dalam manajemen keuangan itu hanya akan bisa dijadikan bila manajemen keuangan satu organisasi menjalankan tugas-tugas utama manajemen keuangan. Apa tugas utama manajemen keuangan? Tugas utamanya adalah peramalan dan perencanaan, keputusan investigasi dan pembiayaan, pengkoordinasian dan pengadilan, dan interaksi dengan pasar modal. Dalam manajemen pemasaran, hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam pembuatan perencanaan adalah melakukan analisis lingkungan pemasaran. Ada 3 lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan makro, lingkungan mikro, dan lingkungan organisasi. Lingkungan makro dan mikro merupakan lingkungan eksternal dan lingkungan organisasi merupakan lingkungan internal. Berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran itu, kita bisa menetapkan strategis pemasaran yang akan dilakukan. Ada beberapa pilihan strategis yang bisa digunakan, yaitu jam strategis dan strategis lama dan baru.